Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Uddatul Farid tentang ilmu waris. Sebelumnya kita sudah membaca tentang muqaddimah, dan pada kesempatan ini kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang ilmu waris. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang hak-hak yang wajib dikeluarkan dari harta tirkahnya si mayit atau harta peninggalan si mayit sebelum harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi ketika ada orang meninggal itu tidak serta-merta kemudian dibagi kepada ahli waris, tapi ada beberapa pengeluaran dari harta itu yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum kemudian diwariskan. Nah, kadang-kadang pengeluaran-pengeluaran itu kadang menghabiskan keseluruhan hartanya si mayit, sehingga ahli warisnya malah tidak dapat. Kadang-kadang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin. Muqaddimatun fil huquqil muta'alliqah bitirkah. Pendahuluan tentang hak-hak yang berkaitan dengan tirkah atau dengan hartanya si mayit. Yukhraju awalan minat tirkatima ulliqa bil aini karohnin lazima. Yukhraju awalan, dikeluarkan pada waktu pertama kali minat tirkah dari harta peninggalan si mayit ma'ulliqa bil aini, sesuatu atau tanggungan-tanggungan yang berkaitan langsung dengan harta bendanya si mayit. Karohnin lazima, contohnya sebagaimana akad gadai. Jadi nanti totalnya ada empat pengeluaran sebelum harta itu diwaris, dan 4 ini harus dilakukan secara berurutan. Dari mulai yang pertama, kemudian kalau sudah selesai baru yang kedua, dan seterusnya. Ini kalau memang hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi 4 pengeluaran tersebut. Tapi kalau mencukupi, maka pengurutan ini hukumnya sunnah. Nah, yang pertama adalah pengeluaran untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan hartanya si mayit. Dalam nazm ini dikatakan ulliqa bil aini. Ain itu artinya berkaitan langsung dengan bendanya si mayit atau hartanya si mayit. Contohnya gadai. Sebelum orang itu meninggal pernah menggadaikan sawah misalkan, hutang 10 juta rupiah misalkan. Kemudian sebagai jaminan dia memberikan gadai berupa sawah. Kemudian belum sempat melunasi hutang, otomatis sawah itu masih di tangan orang lain yang memberi hutang atau yang menerima gadai. Nah, maka ketika orang itu meninggal, itu hutang gadai itu harus dilunasi terlebih dahulu. Dan ini menjadi prioritas paling awal. Nah, seperti tadi, jadi kalau memang diperkirakan hartanya tidak mencukupi, maka harus berurutan. Dan yang pertama adalah tentang masalah ma'ulliqa bil aini. Jadi contohnya gadai. Gadai ini dikatakan ma'ulliqa bil aini karena berkaitan langsung dengan benda hartanya si mayit. Sawah ini kan sesuatu yang tidak bisa digantikan, itu namanya ain.
nanti kebalikannya adalah fi dhimmah. Dan dua istilah ini sering kita jumpai dalam pembahasan muamalah. Ada muayyan, ada fi dhimmah. Ini kita harus paham. Kalau tidak paham nanti kita tidak tahu hukumnya. Karena dua istilah ini itu nanti konsekuensinya, imbas hukumnya berbeda-beda. Jual beli kalau muayyan bagaimana, kalau fi dhimmah bagaimana. Hukumnya berbeda-beda dan ini harus kita pahami. Sebagaimana juga dalam masalah tirkah. Masalah tirkah. Yang muayyan seperti apa, yang fi dhimmah seperti apa. Dan pengeluaran yang wajib pertama kali dilakukan, dibayarkan adalah untuk ma'ulliqa bil aini, contohnya hutang gadai. Sehingga kalau hutangnya bukan hutang gadai, hutang biasa, itu nanti masuknya urutan ketiga. Nanti akan dijelaskan urutan ketiga. Nah, termasuk dalam kategori ma'ulliqa bil aini, tadi contohnya ada hutang gadai, contoh lagi misalkan pinjaman atau sewaan. Jadi si mayit ini semasa hidupnya pernah meminjam sesuatu, misalkan berupa motor atau menyewa. Ini sama saja, menyewa atau meminjam satu unit sepeda motor. Ini setelah orang itu meninggal, maka itu harus dikembalikan terlebih dahulu. Jangan sampai tidak dikembalikan, malah diwaris. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus dimurnikan dulu. Begitu juga ketika sebaliknya. Jadi si mayit ini semasa hidupnya pernah meminjamkan atau menyewakan. Motornya ada yang pinjam, ada yang nyewa, itu diambil dulu. Kalau akadnya sewa berarti dibayarkan sewanya dulu. Kemudian contoh lagi zakat. Zakat tapi yang harta zakatnya masih utuh, nisabnya masih utuh. Ada orang semasa hidupnya punya kambing 40 ekor misalkan. Atau punya emas seberat 100 gram. Ini kan sudah mencapai satu nisab. Dan itu wajib dibayarkan zakatnya. Cuman belum sempat membayarkan zakat, keburu meninggal. Dan 100 gramnya itu masih utuh, emasnya masih utuh. Ini nanti masuk dalam kategori ma'ulliqa bil aini. Berbeda kalau emasnya sudah tidak utuh, sudah berkurang dari satu nisab. Asalnya 100 gram, kemudian kan sebenarnya dia sudah wajib zakat. Kemudian ada yang dijual misalkan 20 gram atau 30 gram, jadinya 70 gram sisanya. Kan sudah berkurang dari nisab. Tapi kan dia tetap wajib membayar zakat. Cuman dalam contoh ini, zakatnya nanti pembayarannya menempati urutan ketiga, bukan pertama. Nah, jadi sekali lagi perinciannya masalah zakat itu menempati posisi pertama dalam pengeluaran tirkah kalau nisabnya masih utuh. Kalau sudah berkurang nisabnya maka tidak menempati urutan pertama tapi urutannya ketiga. Sudah, kemudian yatluhu ma lil mayyiti min ma'unati urfan fadainun mursalun fi dhimmati. Yang kedua, setelah ma'ulliqa bil aini, setelah pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan langsung dengan harta si mayit, kemudian malil mayyiti min ma'unatin urfan, pengeluaran untuk mengurus jenazahnya si mayit, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, sampai mengubur. Ini kan butuh biaya, dan biaya itu diambilkan dari hartanya si mayit. Urutannya menempati posisi kedua. Jadi setelah hutang gadainya selesai, pinjamannya selesai, sudah dikembalikan, yang menjadi milik orang lain dikembalikan, dan seterusnya, zakatnya sudah dibayarkan, baru kemudian pengeluaran untuk mengurus jenazah. Ini urutannya kedua. Tapi ini berlaku bagi selain seorang istri, selain mayit yang statusnya seorang istri.
Karena bagi seorang wanita yang statusnya istri, berarti masih punya suami ya maksudnya ya, masih punya suami, itu nanti tanggungan tajhiznya, tanggungan biaya untuk kafan, mensolati dan seterusnya, itu dibebankan kepada suami. Kepada suami. Jadi tidak diambilkan dari hartanya si mayit, tetapi diambilkan dari hartanya si suami. Karena masih dalam tanggungan nafkahnya seorang suami. Ini kalau Syafi'iyah seperti itu ya. Syafi'iyah seperti itu aturannya. Tapi kalau orang wanita itu sudah tidak punya suami, entah itu sudah bercerai atau sudah meninggal suaminya, ya berarti diambilkan dari hartanya sendiri. Tuh. Kemudian urfan. Ada koid urfan, maunah atau biaya-biaya untuk pengurusan jenazah, ini patokannya adalah urfan. Secara urufnya memandang tingkat ekonominya si mayit. Bukan uruf daerah sekitar atau orang-orang sekitar, bukan. Tetapi uruf melihat tingkat ekonominya si mayit. Jadi tentunya orang yang kaya dan yang miskin tentunya beda masalah pengurusannya, atau misalkan seperti jumlah kain kafannya itu kan juga ada aturan, minimal itu kan 1 lapis, maksimal kan bisa sampai 5. Ya kalau miskin berarti 1 atau 2 lapis kan sudah cukup, tapi kalau kaya ya boleh sampai 5 lapis, 5 lembar kain maksudnya. Nah jadi ini disesuaikan, tidak boleh orangnya miskin kemudian berlebihan dalam pengeluaran tajhiznya. Berlebihan ini tidak boleh. Itu urutan kedua ya, jadi biaya tajhiz, biaya pengurusan jenazah. Fadainun mursalun fi dhimmati. Kemudian yang ketiga adalah hutang-hutang yang fi dhimmah. Mursalun fi dhimmah. Ini kebalikan dari yang pertama, kebalikan dari ma'ulliqo bil aini. Jadi hutang-hutang yang sifatnya bukan benda. Ya kayak hutang-hutang biasa itu kan maksudnya begini, jadi ada orang hutang, entah itu hutang uang atau hutang barang, misalnya hutang semen misalkan. Itu nanti ketika melunasi apakah menggunakan semen yang dia hutang atau diganti dengan semen yang lain? Kan mestinya diganti. Saya hutang semen karena saya butuh. Semen itu untuk dipakai, untuk bangunan misalkan. Nah nanti nyaurnya setelah 1 tahun atau 2 tahun berikutnya baru nyaur hutang atau melunasi hutang. Itu kan tentunya kita pakai semen yang lain. Itu maksudnya fi dhimmah. Jadi sesuatu yang bisa diganti. Bisa diganti. Beda dengan pinjaman atau sewaan. Saya pinjam misalkan HP. Ini namanya ain. Jadi tidak boleh ketika mengembalikan, yang dikembalikan malah HP lain. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi pinjam HP itu ya yang dikembalikan HP itu juga. Itu namanya ulliqo bil ain. Tapi kalau akadnya hutang, maka ketika saya hutang sesuatu, misalkan semen, maka otomatis semen itu jadi milik saya. Jadi milik saya. Boleh saya gunakan sesuka hati. Yang penting nanti dilunasi dengan sesuatu yang senilai dengan barang yang saya hutang tadi. Nah itu bedanya bil ain dan ma'ulliqo bil ain dan fi dhimmah. Jadi mudahnya begini, kalau fi dhimmah itu sesuatu yang dimiliki, yang bisa dimiliki, kalau bil ain itu tidak bisa dimiliki. Contohnya yang tidak bisa dimiliki, contohnya apa? Hutang gadai. Gadainya maksudnya. Sawah yang saya gadaikan kan tetap masih milik saya. Bukan milik orang yang menerima gadai. Pinjaman juga sama. Pinjam HP ya masih milik orang yang pinjam, yang meminjamkan. Tidak jadi milik saya. Tapi kalau hutang, saya hutang uang, kan uang itu jadi milik saya.
saya hutang HP, HP itu jadi milik saya. Nah, termasuk urutan ketiga ini adalah zakat. Tadi sudah disinggung di awal. Zakat tapi yang nisabnya sudah berkurang. Emas 100 gram. Itu sudah wajib zakat. Tapi tidak segera dibayarkan zakatnya. Keburu meninggal. Tapi sebelum meninggal, itu emasnya sempat dijual. Separuh misalkan. Asalnya 100 jadi 50. Ini berarti sudah berkurang dari nisabnya. Nah, itu nanti menempati urutan ketiga. Jadi pembayaran zakat untuk contoh tadi itu nanti setelah apa? Setelah biaya tajhiz, pengurusan jenazah. Wa ba'dahu wasiyatun bisulsi au madunahu li ghairi warithin rawaw. Setelah hutang-hutang yang fi dhimmah tadi, kemudian pengeluaran yang keempat adalah pengeluaran untuk menunaikan wasiat kalau memang ada. Jadi sebelum meninggal itu si mayit itu ketika masih hidup pernah berwasiat. Wasiat misalkan mewakafkan sebidang tanah. Ya, itu nanti setelah meninggal wasiat itu ditunaikan setelah melewati 3 tahapan di atas tadi. Nah, jadi wasiat itu urutannya keempat. Itu pun ada qaid, ada beberapa aturan dalam wasiat yang boleh dilaksanakan. Yang pertama adalah bisulsi au madunahu. Nominal wasiatnya, jumlah wasiatnya itu maksimal 1/3 dari total hartanya si mayit. 1/3 dari total hartanya si mayit. Dan 1/3 ini menghitung setelah 3 pengeluaran di atas itu terbayarkan. Biaya tajhiz untuk lunasi hutang gadai, kemudian untuk melunasi hutang-hutang yang non gadai, itu semuanya dikeluarkan dulu. Kemudian sisanya itu baru dihitung. Ini ada mayat dulu pernah wasiat sebidang tanah, 1 petak misalkan. Ternyata 1 petak itu kalau sebelum hartanya dikeluarkan untuk pengeluaran tadi mungkin kurang dari 1/3. Sawahnya 1 hektar misalkan. 1 petak itu berapa persennya? Sekitar 10% lah. 10%. Berarti tidak ada 1/3. 1/3 itu kan berarti 33% kan kira-kiranya 33%. Nah, ini hanya 10%, berarti kurang dari 1/3. Tapi ternyata setelah pengeluaran untuk hutang gadai, pengeluaran untuk tajhiz, dan untuk melunasi hutang-hutang yang lain, ternyata tinggal 2 petak. Tinggal 2 petak, kemudian ada wasiat tanah seluas 1 petak, kan berarti separuhnya malahan. Separuh ini berarti lebih dari 1/3. Maka wasiat yang semacam ini itu nanti tidak wajib dikeluarkan, tidak wajib ditunaikan. Artinya tidak wajib, itu nanti tergantung kesepakatan seluruh ahli waris. Ini wasiatnya mau direalisasikan atau tidak. Itu karena jumlahnya lebih dari 1/3. Tapi kalau kurang dari 1/3 itu wajib. Wajib. Jadi tidak boleh dicabut, tidak boleh dibatalkan. Kemudian syarat yang kedua, li ghairi warisin. Wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris. Jadi tidak boleh wasiatnya kepada ahli waris. Untuk anaknya sendiri, nah itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh, tidak wajib direalisasikan nantinya. Nanti aturannya sama dengan aturan tadi yang pertama. Ketika wasiatnya lebih dari 1/3, nanti disamakan. Artinya apa? Menunggu kesepakatan seluruh ahli waris. Kalau sepakat, misalkan ini si saudaranya si mayit itu dapat wasiat misalkan. Kemudian seluruh ahli waris sepakat, ya silakan direalisasikan. Kalau tidak, ya berarti tidak jadi. Walaupun jumlahnya kurang dari 1/3. Karena
ditujukan kepada ahli waris, itu alasannya. Tapi kalau kepada selain ahli waris, maka pertimbangannya adalah mencapai lebih dari sepertiga atau tidak. Kalau lebih dari sepertiga maka sesuai kesepakatan bersama, tapi kalau sepertiga atau kurang maka wajib segera untuk direalisasikan. Fal irsu haqqu man atana bisabab mujarrodan an kulli mani'in hajab. Maka warisan adalah hak bagi orang yang memiliki sabab-sabab waris. Nanti akan dijelaskan ada sababul irsi, jadi sebab-sebab seseorang itu berhak mendapat warisan. Ya, jadi tidak semua orang bisa dapat warisan, tapi harus memiliki sebab-sebab atau kriteria-kriteria yang nanti akan dijelaskan nanti. Mujarrodan an kulli mani'in hajab, dan tidak memiliki mani', tidak memiliki hal-hal yang menjadikan orang itu terhalang dari warisan. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, dia memiliki kriteria sebagai ahli waris. Yang kedua, dia tidak memiliki mawani, tidak memiliki sifat-sifat yang menjadikannya terhalang dari waris. Nah, itu juga nanti akan dijelaskan setelah materi ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa sebelum harta warisan itu dibagi, itu ada 4 pengeluaran yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hutang gadai, ma'uliqa bil aini, contohnya hutang gadai atau pinjaman atau zakat yang nisabnya masih utuh, ya. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran untuk biaya pengurusan jenazah. Secara uruf, secara lumrahnya orang yang dengan tingkat ekonomi seperti itu bagaimana urufnya, ya, disesuaikan, tidak boleh berlebihan. Dari mulai memandikan, kafan, sholat sampai menguburkan. Nah, ini tidak termasuk tajis adalah biaya-biaya untuk seperti tahlilan, ngitung dina dan seterusnya, itu tidak boleh diambilkan dari dirganya si mayit. Jadi cukup sampai menguburkan saja. Kemudian pengeluaran yang ketiga adalah hutang-hutang yang fi dhimmah, yang selain gadai, selain pinjaman, selain sewaan dan seterusnya, ya hutang-hutang biasa, atau zakat yang nisabnya sudah berkurang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasiat dengan syarat tidak kepada ahli waris wasiatnya. Yang kedua syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tuh. Kemudian setelah 4 itu terpenuhi semua dan masih ada sisa harta, maka barulah diberikan kepada ahli waris, dibagikan kepada ahli waris. Mungkin itu tentang penjelasan tentang hak-hak atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan terlebih dahulu ketika ada orang meninggal sebelum dibagikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.